ketemu lagi bareng Mbak Indah dari Nutron Surabaya. Hari ini Mbak Indah nggak sendiri karena kita berkolaborasi bareng Universitas Hang Tua. Oh, aduh, yang kemarin sempat hari Sabtu udah kita ada acara juga yang sama gitu ya, dia Kampus Biru terkenalnya gitu ya. Nah, kali ini Mbak Indah nggak sendiri biar kamu nggak bosen gitu kan, karena memang judulnya beda jurusan. Kali ini kita benar-benar datengin yang expert di dalamnya gitu kan. Tetap dengan jurusan psikologinya UHT, ya kan deh. Kenapa? Kenapa Nutron pilih jurusan psikologi? Karena mostly dari kalian baik itu anak IPA ataupun anak IPS masih aja pilih psikologi, ya kan? Masih juga menjadikan jurusan psikologi sebagai jurusan pilihan kalian, favoritnya kalian, baik itu di SNMPTN, di SBMPTN, ataupun yang mandiri, kan seperti itu. Maka itu Nutron nggak main-main dong, kali ini bukan hanya mahasiswanya, tapi bu dosennya juga datang. Oke? Nah, siapakah narasumber kita pada siang hari ini? Siapa ya? Langsung aja di sini sudah hadir bersama kita dosen psikologi UHT, Associate Member, Asesor Psikolog PPM Manajemen, dengan Ibu Gartinia Nurholis, MPSI, Psikolog CIQAR. Begitu ya Ibu ya? Ya. Oke, sehat Ibu? Alhamdulillah. Siap. Dengan panggilannya sebagai Ibu? Iya. Ibu Nia. Ibu Nia ini memang luar biasa loh ya. Still young, prestasinya udah segudang gitu kan. Nanti biar ibunya yang cerita sendiri gitu ya. Ibu, kita ngomongin psikolog. Psikolog itu psikologi ya, psikologi. Psikologi itu selalu menjadi jurusan yang sangat menarik, gitu kan. Nah, kalau menurut ibunya sendiri nih, jurusan psikologinya UHT itu seperti apa, Bu? Ya. Sebetulnya kan antara negeri swasta itu emang sama aja ya, Bu ya. Nah, kalau UHT sendiri itu punya sesuatu yang wow nggak, Bu, untuk disampaikan di sini? Oh ya, kita memang ada sesuatu yang beda ya Mbak ya, karena kita itu adalah basicnya Angkatan Laut gitu ya. Makanya kita punya psikologi yang menjadikan kita itu beda dengan psikologi yang lain, yaitu psikologi kemaritiman. Psikologi kemaritiman, oke, luar biasa. Tapi dari psikologi kemaritiman itu tetap kita tidak meninggalkan basic psikologinya, gitu Mbak. Jadi ilmu psikologi sebenarnya kita itu mengajarkan ilmu psikologi secara umum. Secara umum, secara umum. Jadi mahasiswa S1 itu akan diajarkan psikologi secara umum, kemudian mereka akan diberikan pembekalan tentang minat-minat psikologi itu apa. Oke, jadi adik-adik yang ada di sini psikologinya UHT itu nggak kalah sama yang lainnya gitu ya. Jadi memang yang disampaikan juga yang ada plusnya yang kemaritiman, tapi untuk yang secara intinya itu sama seperti yang umum gitu nggih. Nah, di situ juga ada minat-minatnya gitu kan, ada peminatannya. Kalau nggak salah ada 5 itu ya Bu ya. Oke. Di sini kalau misalnya dengan kita ngobrolin peminatan nih Bu. Kalau misalnya Bu Nia sendiri itu untuk yang di sini untuk selaku sebagai pengajar atau dosen di psikologinya ini, untuk yang peminatan yang apa ini Bu sebetulnya? Lebih spesifiknya kemana Ibu Bu Nia? Kalau saya ke peminatan psikologi industri organisasi Mbak. Oke, Dek, catat ya, psikologi industri organisasi. Ini yang kalian banyak sekali kepoin, tanya ke Mbak Indah, industri kayak apa, nggak mau jadi psikolog-psikolog yang biasa, tapi pengennya jadi psikolog yang ada di perusahaan. Wah, keren, betul, Mbak. ini termasuk ya Bu ya? Iya. Oh gitu, jadi cerita dong Bu, kalau misalnya psikologi dengan minat di industri ya, dan organisasi, seperti apa itu Bu Nia? Ya, seperti apa yang diajarkan, yang dipelajari apa gitu? Sebenarnya psikologi industri itu basicnya ilmu psikologi ya Mbak ya. Sama, kita juga ilmu psikologi yang mempelajari jiwa, mempelajari perilaku manusia. Perilaku manusia. Tapi yang membedakan psikologi industri dengan peminatan yang lain, ini adalah skop manusia yang mana. Iya, gitu Mbak. Skop manusia yang mana? Kalau misalnya peminatan yang lain, itu mungkin melihat manusia itu ada sesuatu yang tidak beres gitu ya dalam jiwanya, kemudian dia perlu diperbaiki sehingga dia bisa produktif gitu ya saat dia mengembangkan dirinya dengan baik. Tapi kalau kita berkaitan dengan PIO ini, kita itu berkaitan dengan orang yang sudah bisa mengembangkan diri dengan baik. Jadi kita berkaitan dengan bagaimana cara mengatur manusia ini sehingga dia bisa kerja produktif sesuai dengan potensinya sehingga dia bisa berprestasi saat bekerja di perusahaan. Oke, jadi intinya kita worker ya. Jadi emang ini benar-benar nanti bekerjanya emang di perusahaan ya Bu, karena judulnya juga udah industri gitu ya. Kalau masalah prospek kerja seperti apa Bu, kalau misalnya industri-industri seperti ini? Kalau untuk prospek kerjanya memang
HRD Mbak ya. Oke, HRD. Ya, kalau di industri kan di HRD dia nanti mengatur SDM karena itu yang diajarkan di mata kuliah peminatan sipil industri. Kemudian selain itu dia juga bisa menjadi konsultan bidang manajemen. Konsultan gitu ya, bidang konsultan manajemen. Kemudian dia juga bisa menjadi asesor. Asesor yang dia untuk mengakses seseorang itu nanti dia kira-kira bisa layak nggak masuk gitu ya di suatu perusahaan atau menjabat tempat yang lebih tinggi. Terus kemudian rekrutmen, jadi staff rekrutmen. Terus kemudian dia bisa juga menjadi staff trainer, training gitu ya, memberikan pelatihan. Jadi bagaimana supaya karyawan di perusahaan itu bisa produktif dan kemudian bisa berkontribusi untuk perusahaan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Karena intinya kalau di perusahaan itu memang beda Mbak, kita itu menjadikan orang itu bisa berkontribusi untuk perusahaan, tapi dengan memaksimalkan potensinya. Jadi dia harus produktif, kalau dia produktif, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Kalau perusahaan itu meningkat, kesejahteraan dia juga meningkat. Betul sekali. Tapi pada faktanya di era pandemi ini banyak yang nggak produktif, Bu. Iya itu Mbak. Itu adalah tantangan ya, jadi tantangan untuk saat ini gitu ya. Jadi kan memang ini apa namanya, adik-adik memang ini adalah yang banyak sekali kalian minati gitu ya. Bagaimana menjadi seorang psikolog tapi di perusahaan, sehingga nanti perusahaannya mungkin yang biasa jadi luar biasa gitu ya Ibu ya. Jadi ini loh yang dipelajari kalau kamu masuk di psikologi dengan yang minatnya industri dan organisasi. Nah, pada hari ini tadi kalau kita ngomongin apa yang dipelajari, kemudian nanti prospek kerjanya seperti apa, bisa jadi HRD, bisa jadi asesor, pokoknya keren, gajinya gede ya, gajinya gede ya pasti. Di perusahaan gitu ya. Kalau saya bilang boleh ini dokternya di perusahaan berarti ya, dokter mental di perusahaan ya, gitu ya. Betul. Oke. Jadi memang ada beda kalau psikologi yang di industri memang beda dengan psikologi yang di lain, karena kita tadi yang kita sudah saya jelaskan kan memang kita berhadapan dengan orang ya, kita ngomongnya harus benar-benar jelas, tegas ya, kita nggak bisa seperti yang dokter jiwa itu kan pendekatannya kan manis gitu ya, kalau kita enggak ya, tetap humanis kita, tapi tetap juga kita menjadikan dia itu bagaimana. Berarti bisa saya ini kan Bu Nia, berarti setiap jurusan psikologi dengan peminatannya masing-masing ini punya karakter berarti gitu ya. Betul. Dan untuk yang karakter di industri ini emang agak different gitu, agak beda, lebih straight gitu kan, lebih kenceng mungkin seperti itu. Bisa jadi. Ya, karena memang yang dikontrol, ada yang dikontrol mungkin ya di dalamnya, yaitu para workers-nya ini. Oke. Nah, ada yang ada di sini tadi udah ngobrolin banyak ya. Jadi kalau ngomongin prospek kerja, apa yang dipelajari sudah deh gitu kan. Langsung aja deh kita dengan materinya dari Bunia hari ini, yaitu stay productive during pandemic gitu kan. Ya, karena memang pada akhirnya kita juga pandeminya juga masih belum ini ya Bu, masih belum jelas ini selesai kapan gitu nggih. Nah, pandemi ini kan merubah banyak hal Bunia. Oke, ini juga termasuk para workers gitu, juga para pelajar mungkin yang lagi jadi partisipannya kita hari ini, itu mengeluh atau beradaptasi? Mengeluh atau beradaptasi? Ayo deh, yang mana? Oh, katanya Ibu ini dua-duanya loh, mengeluh dan beradaptasi. Gimana Bu? Itu bisa dijabarkan mungkin Bu Nia? Ya, yang dikatakan mengeluh itu adalah reaksi awal. Reaksi awal. Menghadapi pandemi gitu ya. Memang kan pada saat kita dihadapkan dengan pandemi itu seperti kan dihadapkan dengan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Betul sekali. Itu kan seperti stresor gitu ya. Penyebab apa yang menjadikan yang kita inginkan itu tidak tercapai. Sehingga reaksinya itu bisa macam-macam gitu ya. Marah gitu, kemudian sedih, menangis, mengeluh dan lain-lain lah. Sebagai reaksi awalnya. Dan itu wajar ya Bu? Wajar. Karena kan setiap orang saat dihadapkan dengan stresor pasti reaksinya menolak. Ya. Itu wajar gitu. Tapi itu nggak, kalau kita mau menjadi individu yang sehat gitu ya, itu nggak boleh berlama-lama gitu ya. Individu yang sehat nggak boleh berlama-lama. Secara mental ya. Siap. Secara mental kita harus beradaptasi. Iya, betul. Oke, saya sudah mengalami ini gitu. What next? Oke. Ya. How? What next and how? Gitu. Ya, bagaimana cara kita untuk mengatasi ini? Karena kan kita nggak bisa menjadi orang yang selalu meratapi nasib. Oh, nasib saya kok begini gitu ya. Kenapa kok saya begini? Itu tidak akan menjadikan kita maju. Gitu. Oke, Bu Nia, mengeluh atau beradaptasi?
reaksinya atau responnya both, keduanya. Mengeluh, ya beradaptasi. Tapi mengeluhnya nggak boleh lama-lama gitu kan. Nah, sekarang kita ngomongin waktu nih. Menurut Bunia nih yang wajar ya kan? Ini antara mengeluh beradaptasi ini berapa lama Bu? Itu tahap Nggak boleh ya. lama-lama katanya kan? Nah ini berapa lama nih Bu? Maksudnya gimana nih? Bisa nggak Bu? Sedikit aja. Kalau ini banyak juga nih anak kelas 3 SMA, 2 SMA, 1 SMA gitu kan. Mereka juga pasti banyak mengeluh ya makan gitu kan. Nah ini harus adaptasinya nih dikasih temponya yang menurut Bunia yang bagus tuh gimana itu Bu? Itu memang kita bicaranya kalau seperti itu tuh relatif Mbak ya, tergantung kepribadian dia, Betul. terus kemudian tergantung latar belakang orang tua, tergantung sosial support yang ada di sekitarnya. Kalau untuk orang-orang dewasa, otomatis dia lebih cepat recovery seharusnya, karena kan dia sudah dari segi kepribadian dia sudah matang, kemudian dia juga sudah menghadapi berbagai macam kejadian sehingga dia lebih bisa beradaptasi. Kalau dia yang dikatakan lebih cepat gitu lebih ya. Cepat, gitu ya. Dia sudah mengetahui. Nah, yang lebih sulit ini untuk anak-anak yang masih mencari jati diri gitu ya, kayak anak SMP, SMA gitu, bahkan mahasiswa pun itu yang prosesnya agak lama. Karena mereka pertama dia tidak mengenal diri sendiri kan. Orang itu kadang belum mengenal diri sendiri loh Mbak, bahkan sampai dewasa pun kadang dia masih belum mengenal diri sendiri. Iya, betul sekali. Mungkin kalau saya bilang di anak SMA itu untuk mengenali passion aja mereka juga susah itu. Iya, itu yang bikin lebih lama Mbak. Oh, ngeri banget ini. Terus nggak ada Bu itu standarnya tuh sekian aja deh Mbak, sekian hari aja gitu nggak ada? Kalau standarnya yang individu saya itu 1 minggu harus segera recovery Mbak. Siap. Paling lama 1 bulan lah ya. Iya. 1 bulan. Tapi itu pun kalau untuk anak-anak tidak bisa sendiri. Maksudnya anak-anak yang harus ada guidance-nya, ada yang pendampingan gitu. Dek, tolong dicatat loh, ini sarannya sudah langsung sama Bunia. 1 minggu dah 1 minggu gitu ya, mengeluhnya 1 minggu gitu ya. Paling lama 1 bulan, kalau kamu sudah berbulan-bulan kayaknya udah sakit ya. Oh ya, itu sudah, pokoknya kalau dia, ini menurut saya ya, tapi kan memang kami nggak bisa bilang kalau standarnya itu seperti apa, karena tiap orang itu beda-beda tadi ya. Kecepatan untuk beradaptasi, harusnya mungkin ya Bu ya. Harusnya kalau dia mau menjadi orang yang produktif, dia mau menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan dia ingin mengembangkan diri, memang harus punya target begitu. Oke. Jadi produktif, mengembangkan diri, target. Intinya di sana ya Bu. Mungkin poin akhirnya itu di target. Jadi mungkin bisa adik-adik yang di sini jadi gini aja deh. Kalau misalnya kamu punya target, artinya itu tidak akan membuat kamu berhenti. Seperti itu ya. Tidak akan dia stuck gitu. Karena dia kan harus produktif. Oke. Jadi inilah tema yang sangat menarik yang kita angkat gitu kan. Yaitu stay productive during pandemic. Mengeluh atau beradaptasi, both. Keduanya. Tapi nggak boleh lama-lama ini ya. Kalau stay produktifnya during pandemic buat anak SMA. Karena memang yang di sini partisipannya ada yang anak SMA, ada juga yang workers gitu kan. Nah, mari kita tanya yuk sama Ibu, gimana nih kalau produktifnya selama pandemik buat anak SMA Bu? Seperti apa Bu? Kalau untuk anak SMA ya dia supaya nggak tidur aja Mbak ya, karena kan online itu kan dia membosankan ya. Dia tidur, kemudian dia di depan laptop, atau pas kadang guru mengajar itu dia main HP itu kan nggak produktif. Nah, itu kadang begitu yang saya lihat. Nah, supaya dia produktif, ya dia harus mengerti bahwa ini pandemi ini semuanya itu mengalami gitu ya. Saya bagaimana caranya saya mencapai target saya gitu kan. Nah, dia pada saat SMA kan dia misalnya ingin mencari perguruan tinggi yang favorit dia gitu kan. Nah, bagaimana cara saya membekali? Ya dia harus belajar sendiri, misalnya kesempatan tidak sama guru gitu ya, ya dia bisa browsing di internet, googling gitu ya Bu. Terus kemudian di situ dia nanti bisa mengikuti seminar-seminar tentang tips untuk meningkatkan produktivitas gitu ya. Karena kan mungkin pertama dia masih belum mengenal ya, ini bagaimana cara untuk saya beradaptasi. Nah, itu dia bisa baca-baca dari situ, terus kemudian dia bisa ikut seminar-seminar gitu ya. Terus kalau misalnya dia sudah mendapatkan pengetahuan untuk itu kan pasti diajarkan aplikasi gitu. Betul. Nah, aplikasinya itu mungkin dia bisa meningkatkan hobinya. Ya, dia hobinya apa? Mungkin yang selama ini tidak pernah dia lakukan gitu ya, dia lakukan. Dia pengennya
sebenarnya dia pengen menjadi apa ya, hobinya tuh suka gambar gitu. Dia ikut desain gitu ya Bu ya. desain gitu, atau ikut latihan Jadi secara sebetulnya online justru gitu. kalau kita mau ngambil sisi positif dari pandemik ini, ketika kita mau produktif, kita juga lebih mengenali diri ya, karena kan di rumah chance-nya waktunya juga jauh lebih banyak, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi dia aktif aja pokoknya, dan itu tadi harus kembali ke target awalnya. Oke. Jadi seperti itu ya Dek. Jadi aktifnya kalian itu juga sebetulnya dari targetnya kalian. Kalau kalian itu nggak bertarget ya repot gitu ya Bu ya. Akhirnya nggak produktif jadinya kaum mager deh gitu ya. Tapi jangan sampai deh anak nutren kayak gitu ya. Oke, yang mungkin yang barusan gabung selamat bergabung gitu kan. Nah, karena memang Bu Nia ini adalah di bidang industri, berarti nanti yang bakalan kita obrolin adalah para worker, para pekerja, dan nantinya kamu juga bakalan jadi worker juga, atau mungkin jadi pengusaha sama aja ya Bu ya. Yang bosnya juga sama ya Bu ya. Ini kan berarti harus menata mental juga sebetulnya ya. Nah, ini gimana Bu? Kalau kita langsung masuk aja di materi mungkin ya, Bu Nia ya. Oke, mungkin kita ada share slide-nya Ibu, mungkin yang bisa di sini disampaikan. Nah, seperti ini Bu Nia. Oke, monggo Bu Nia. Silahkan. Oh iya, jadi ini adalah beberapa perubahan kondisi yang terjadi selama pandemi ya Mbak. Iya, betul sekali. Yang pertama ini perubahan dari segi sosial Mbak. Sosial. Ya, kita itu adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang, nggak bisa hidup sendiri. Bahkan yang ada di sekitar kita itu menjadikan kita berkumpul. Contohnya ada apa namanya kafe gitu ya, terus kemudian kafe-kafe semakin menjamur lah gitu ya, iya lagi musim gitu tapi setelah pandemi ini justru kita nggak boleh berkumpul. Iya betul, kita harus menjaga jarak gitu ya. Kalau kita jadi anti sosial ya Bu? Enggak ya Bu? Bukan anti sosial, tapi bukan ya, apa ya, jadi dibatasi semuanya gitu ya, ketika kita meskipun tercipta sebagai makhluk sosial pada akhirnya. Oke, siap-siap. Jadi orang yang apa ya, kita harus sendiri, nggak boleh sama orang. Karena kan pandemi ini, apalagi COVID ini, virus COVID ini kan akan semakin juga lagi up gitu banyak ya, kalau kita berinteraksi dengan orang. Betul kita sekali, maka dari itu ini tuh berubah Mbak. Jadi kebiasaan yang kita berkumpul ini jadi nggak boleh. Kita menjadikan stres sendiri. Waduh, saya biasanya punya grup sosialita, arisan, ibu-ibu gitu ya. Kemudian reuni sama teman-teman, itu nggak bisa lagi. Iya betul. Mungkin adik-adik juga biasanya nongki-nongki gitu ya Bu. Bersepeda bareng ya kan Bu biasanya. Nah ini. Nah akhirnya ada perubahan juga gitu. Jadi kita nggak boleh apa namanya pembatasan sosial gitu ya. Kita nggak boleh yang tadinya gitu. Car Free Day kita biasanya apa namanya kumpul, sekarang nggak boleh. Nah, ini kan merupakan perubahan-perubahan yang memang menjadikan kita ya ini ya apa namanya dan harus ikhlas juga gitu ya sekarang ya Ibu ya. Oke. Sebagai hal. Kemudian untuk yang kedua itu di bidang sebentar Mas yang sebelumnya. Oke ya, ada di bidang ekonomi industri. Ini berarti yang lagi dipelajari sama Ibu juga nih ya. Budaya dan pendidikan. Mungkin kita bisa fokus ke ekonomi industri Bu, karena kan memang kita lagi ngobrolin psikologi dengan minat di industri organisasi. Nah, seperti apa Bu ini perubahannya kalau di ekonomi industri? Kalau di ekonomi industri ini kan memang di bidang ekonomi ya tadi karena ada pembatasan, kita nggak boleh berkumpul, otomatis orang jualan itu jadi sepi. Iya, betul sekali Bu. Terus kemudian omsetnya turun gitu. Nah, ini juga nggak ngefek di pedagang kecil aja Mbak. Kalau pedagang kecil mungkin tadinya yang sekolah-sekolah ada, kantin itu ramai. Iya, betul. Terus kemudian tempat ada jajannya adik-adik itu ya. Jajan-jajan itu yang abang-abang jualan itu ramai. Ini nggak ada. Itu yang kecil Mbak. Yang besar juga Mbak. Kita lihat toko-toko yang ada di mall itu, yang tadinya memang ya di masa ekonomi ini kan sudah agak turun gitu ya mereka ya, karena ada apa namanya resesi ekonomi. Tapi adanya pandemi ini juga semakin memukul mereka gitu. Iya. Yang tadinya misalnya tempat makan itu rame gitu di mall-mall, akhirnya sepi. Iya, betul sekali. Kemarin saya sempat ditolak Bu di restoran. Mohon maaf ya Bu sama satpamnya gitu. Ini cuma 25%. Udah jauh-jauh kejuan dan ternyata nggak boleh Bu di Maangking itu. Oh ini benar-benar dia menerapkan standar. Dan ini sangat mempengaruhi Bu ya di bidang ekonomi ya. Oke. Ya, efeknya ya nanti bisa apa namanya perusahaan ini kan ya tantangan buat perusahaan ya, karena dia yang permintaan pasar turun tadi, efek pembatasan sosial tadi kan dia permintaan pasar turun. Akhirnya dia
juga nggak bisa bertahan, Mbak. Jadi karena dia nggak bisa bertahan kan, yang dilakukan dia ya efisiensi ya. Betul sekali. Jadi bagaimana cara dia untuk survive di kondisi seperti ini, bisa jadi dia pengurangan Iya. ya. Ada yang ada di poin ini ya Bu ya, ya. ada di poin nomor 1 ini ya Bu ya. Jadi ada PHK ya, kemudian mungkin yang dirumahkan itu gitu ya Bu ya. Oke. Itu banyak Mbak, karena mahasiswa saya banyak yang alumni ya, banyak yang kerja, terus selalu ngeluh sama saya, Bu, saya barusan harus PHK orang Bu, kasihan nangis-nangis kayak gitu. Jadi kan betul sekali. Jadi beban juga ya sebenarnya iya, Bu ya. Oke. Tapi ya gimana lagi ya, memang efisiensi ya Mbak ya. Iya betul sekali. Dan mungkin yang di poin yang kedua ini Bu, produktivitas dan engagement karyawan menurun karena bekerja dari rumah. Ya. Karena mungkin kalau di rumah nggak fokus ya kerjanya ya Bu ya. Betul. Kadang orang itu gini Mbak ya, mindsetnya dulu kan memang setiap kalau saya kerja, saya fokus di kantor saya kerja. Iya betul. Tapi kalau saya udah pulang ke rumah, nah ini ya udah di rumah. Oke, betul sekali. Jadi waktu saya dan keluarga saya, waktu saya sendiri, saya nggak mau berurusan dengan pekerjaan. Nah padahal dengan kondisi yang pandemi begini gitu ya Mbak ya, di rumah itu bukan libur gitu ya, bekerja tapi kamu kerja dari rumah. Betul gitu, sekali Mbak. Gitu ya. Nah karena itulah yang masih belum bisa diterima oleh worker gitu ya, itu menjadikan produktivitas mereka turun. Jadi mereka di rumah itu libur gitu. Dan perusahaan tuh, kalau kamu libur, perusahaan ini nggak jalan, ya kamu nggak gajian gitu kan. Iya betul sekali. Nah itu kayak gitu Mbak. Jadi, karena dia tapi susah Bu fokus bekerja dari rumah. Banyak sekali gitu yang repot gitu ya. Makanya di sini kan adanya penurunan gitu ya. Penurunan kreativitas gitu, penurunan produktivitas ya pada mau nggak mau ini adalah salah satu efeknya juga gitu ya Ibu ya. Oke. Manajemen waktu dan manajemen tempat. Jadi iya benar-benar. Sebenarnya gini Mbak. Berkaitan dengan kedisiplinan nggak sih Bu? Betul. Jadi kita memang untuk memelihara engagement dan produktivitas sendiri itu kita harus memiliki motivasi diri yang kuat ya Mbak. Karena kenapa? Karena ini kan pandemi ini ngefeknya kemana-mana. Kalau kita nggak produktif, kita nanti bisa gaji kita turun atau bahkan bisa jadi kita dipecat gitu. Betul. Nah motivasi itu yang harus menjadikan kita tetap produktif. Jadi gimana caranya? Ya, mengingatkan diri kita sendiri gitu ya. Kalau nggak dipecat gitu. Iya betul. Kalau perusahaan ini nggak bisa bertahan, mau nggak mau kamu kan jadi pengangguran. Iya. Gitu. So what? Karena kita kerja di perusahaan ya sudahlah kita bantu bersama perusahaan untuk menjadikan perusahaan ini survive. Kalau perusahaan ini survive, saya juga survive, saya juga dapat pekerjaan, saya nggak digaji. Harusnya semua berpikir seperti itu ya Bu para pekerjanya. Apa ada juga yang dia merasa bahwa dengan kondisi pandemi itu juga merasa diuntungkan gitu. Ya udah enak bekerja dari rumah gitu kan, nggak ada yang controlling dan segala macamnya. Akhirnya juga main aman seperti apa Bu kalau misalnya ada yang kayak gitu Bu? Itu sebenarnya ya. Udah dari mindset orangnya mungkin ya. Iya. Mindset ya tadi Mbak, karena ya dia udah kebiasaan kalau saya di rumah kan saya kerja di rumah. Makanya orang yang di perusahaan itu tetap harus mengontrol pekerjaan. Jadi tetap kontrol. Jadi biasanya ya yang di atasannya ini tetap dia memberikan pekerjaan yang dia selalu mengontrol, berkomunikasi sehingga tetap produktif. Karena kalau nggak gitu, ya tunggu aja gitu Mbak. Tunggu aja gitu. Anda mau di rumah kan atau di PHK gitu ya. Ini saya bicara realita banyak Mbak. Iya betul ya Bu. Saat ini ya. Banyak. Jadinya kalau menurut saya sih sebetulnya perusahaan-perusahaan sekarang juga lebih selektif lagi gitu kan, menjadi memilih pekerjanya. Jadi pandemi ini sebagai seleksi alam gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini juga diajarin ya Bu kalau di psikologi industri, di jurusan psikolog untuk yang peminatan industri ini. Oh, jadi ini loh Dek, jadi ini hal-hal yang harus kamu pahami juga gitu kan. Jadi bahwa setiap jurusan psikologi itu masuk di semua aspek. Tapi untuk yang kali ini kita ngomongin yang di industri dan ekonomi, oke? Nah, kemudian yang di sini untuk yang lingkungan bekerja sehat karena banyak tidak sehat ya Bu, karena virus. Kemudian untuk yang poin keempat Bu, perubahan strategi bisnis dari yang konvensional menjadi bisnis digital. Ini juga salah satu efeknya ya Bu. Menurut Ibu ini termasuk efek yang positif atau yang negatif Bu? Ini atau both, keduanya? Kalau saya lebih saya memikirkan harusnya positif ya Mbak. Karena gimana ya? Kita itu kan mengikuti tuntutan zaman gitu ya. Kalau di industri sih kita biasa berubah ya. Jadi kalau mereka yang memang survive, ya dia harus mau berubah. Betul. Nah tapi ini kan tidak semua begitu Mbak. Kadang ada perusahaan yang dia modalnya kecil kan dia
nggak bisa mengadakan perangkat elektronik yang dia memang kompatibel butuhkan gitu ya untuk yang di era digital untuk gitu. digital. Kemudian strateginya dia ada yang lebih lebih menyukai konvensional dengan tatap muka, ketemu di kafe. Nah selama ini kan nggak bisa. Nah terus kemudian untuk kalau perusahaan itu butuh modal besar untuk pengadaan peralatan gitu mbak ya, peralatan untuk mendukung digital. Terus kemudian kalau untuk yang untuk karyawannya pekerja dia juga harus pengadaan sendiri. Misalnya HP-nya gitu ya, HP-nya harus dia difasilitasi dengan fasilitasnya aplikasi harus yang bagus betul. gitu. Karena dia pekerja yang dia juga bekerja, HP-nya pun tidak bisa HP standar yang hanya untuk telepon. Iya betul sekali. Nah, terus paket internet juga yang tadinya itu mungkin hanya untuk chattingan apa. Nah, ini kan harus lebih besar karena untuk betul sekali. video telekonferensi itu kan dia webinar butuh paket gitu ya, yang sangat besar. Siap. Okay. Jadi mulai dari perusahaan sampai ke karyawan ini sebenarnya efek mengalami tantangan ini sendiri Bu ya. Iya, Oke. Ini mungkin tantangan kondisinya ya adik-adik ya. Jadi nggak apa-apa sih meskipun Mbak kan masih SMA gitu ya, kok belajar yang seperti ini. Loh iya, kamu juga harus punya gambaran juga. Paling tidak kamu juga bisa mengetahui memahami juga mungkin kondisi dari orang tua kita yang saat ini juga mereka adalah pekerja gitu kan. Jadi mungkin yang biasanya kamu lihat banyak tuntutannya lah ini kan dengan kondisi yang seperti ini ya udah mencoba mengerti gitu ya Ibu ya, bisa inilah ya bisa dikomunikasikan. Oke, next mungkin berikutnya. Oh, ini ya Bu ya yang tadi yang sempat disampaikan sama Bu Nia ya, hal-hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Oke. Karena perusahaan memang kan ya mereka itu memang kalau di perusahaan kita di industri Mbak untuk perubahan strategi, perubahan itu adalah tuntutan. Jadi kalau orang yang memang sulit untuk berubah dengan sangat cepat, ya akan ketinggalan kalau di perusahaan. Oke. Karena tuntutan inovasi, tuntutan untuk berubah itu sangat cepat sekali. Nah, memang sehingga banyak-banyak industri itu yang memang dia mengutamakan you harus inovasi, kamu harus kreatif. Kreatif itu nggak terlalu harus yang wow gitu ya. Tapi kerjamu yang kecil gitu, yang tadinya kerjanya itu lama 2 jam, tapi kamu kira-kira bisa menjadikan itu jadi 1 jam, itu sudah merupakan create. Jadi kita ngomongin efisiensi juga sepertinya. Pekerjaan, inovasi kecil betul. Yang tadinya misalnya untuk pembuatan laporan keuangan, tadinya itu kok manual jelek gitu, kemudian dia mengerti bagaimana cara Excel yang baik, nah dia bisa membuat sesuatu yang lebih cepat lebih baik, nah itu bagus. Iya. Dan sebetulnya adik-adik apapun yang kita sampaikan di sini itu sangat bermanfaat sekali ya, karena kalau kita ngomongin pandemi, apapun yang dihadapi yang di luar pekerja ataupun kita gitu kan, maksudnya kalian itu kan sama juga, intinya kalian juga harus pintar-pintar berinovasi juga gitu ya. Masalah efisiensi waktu, masalah disiplin lah itu juga sama gitu ya. Mungkin ini seperti ini ya Bu ya, ini sebetulnya kalau saya boleh bilang ini tidak hanya dialami oleh pekerja atau karyawan, sebetulnya dari siswa pun sama seperti ini ya Bu ya. Seperti apa ini Bu Nia? Stresor itu apa Bu Nia? Stresor itu adalah penyebab kita stres. Jadi kondisi yang kita alami di luar diri kita yang menjadikan tujuan kita tidak tercapai, yang menjadikan kita merasa seperti tidak berdaya karena ada tantangan, nah itu kita yang dinamakan dengan stresor. Penyebab. Jadi setiap kita mengalami stres, sebenarnya kalau individu yang sehat itu harus mengetahui stresor saya apa. Wajar ya Bu kalau stres? Wajar, karena kita itu hidup dengan stres, Mbak. Oh gitu ya. Kalau kita hidup nggak dengan stres, ya bukan hidup kan? Oh gitu ya. Hidup itu lebih hidup kalau kita stres seperti ya Bu. Waduh gitu ya. Makanya kalau kita bilang stres itu kan ada sebenarnya ya, kita agak nyimpang dari sini kalau jelas gitu ya. Gimana Bu? Stres itu ada stres positif, ada stres negatif. Oh gitu ya? Iya. Betul. Gimana? Jadi saya lebih tertarik, Dek, kamu stres positif atau negatif? Ini simak loh. Bu Nia ini keren loh, semuanya bisa. Gimana Bu? Stres yang positif. Stres yang positif itu kan kita selalu dihadapkan dengan stresor. Hal-hal yang di luar kendali kita sehingga itu menghambat rencana kita. Atau yang di luar kendali kita ya. Oke. Itu. Nah, kalau yang stres positif, orang itu bisa beradaptasi dengan cepat sehingga dia bisa mencari peluang positif dari apa yang dia alami. Betul. Jadi misalnya dia merasa, aku pernah gagal nih ini. Tapi dia dengan cepat, saya harus bisa kembali lagi gitu ya. Dan harus lebih baik. Meluruskan kembali jalannya. Itu namanya stres positif. Jadi stres yang dialami itu menjadikan dia lebih kreatif,
Atau mungkin menjadi bisa lebih motivasi. memotivasi gitu ya Ibu ya? Iya. Oh, siap-siap. Hasilnya dia menjadi produktif, dia menjadi individu yang adaptif, Iya, iya. kemudian dia bisa memotivasi diri dengan baik, memotivasi orang lain dengan baik, pada akhirnya dia bisa produktif Iya, menjadi betul seorang sekali. karyawan. Jadi totally dia menjadi orang yang benar-benar bekerja itu dia sudah melewati semuanya, dia bisa menjadi contoh yang baik. Oke, siap-siap. Kalau yang stres yang negatif Bu? Kalau yang stres yang negatif itu ya dia tidak berdaya dengan kondisinya, akhirnya dia menjadi orang yang terpuruk. Ya, Mbak. Jadi ini nggak bagus ya Bu ya? Itu nggak bagus. Jadi contoh yang stres negatif itu kalau misalnya dia putus pacar, dia sayat-sayat pandemi dia meratapi gitu ya Bu, sampai pandemi terlalu meratapi, gitu ya. terus kemudian dia tidak melakukan sesuatu hal yang menjadikan dia itu bisa lebih punya keluar value dari, gitu kan ya Bu ya. gitu. Jadi dia hanya berkutat sebagai wah saya ini makhluk yang paling menyedihkan di dunia ini ya. Nah itu stres negatif. Jadi selalu biasanya orang stres negatif itu Mbak, dia selalu menyalahkan orang. Blaming jadinya. Ya, karena dia tidak mau belajar apa stres saya. Kita harus evaluasi diri gitu kan. Seharusnya kita harus evaluasi diri, kemudian kita harus mengetahui gitu ya sebenarnya yang menjadi penyebab ini apa, terus bagaimana cara untuk beradaptasi. Oke, siap-siap. Ya karena memang itu tadi saya bilang ya Mbak, tidak semua orang itu bisa memetakan, memahami stresnya apa. Maka dari itu, ya itulah kadang dibutuhkan orang yang lebih tahu ya, misalnya psikolog. Betul sekali, yang lebih profesional dalam mengatasinya. Kalau anak-anak harus didampingi nggak bisa, karena dia juga tidak paham, karena anak-anak kan memang ya dia sendiri aja mengelola dirinya itu belum bagus gitu, jadi tetap harus didampingi. Jadi kalau orang dewasa seharusnya gitu ya, individu yang sehat dia tidak boleh begitu. Nah itu begitu Mbak. Tuh deh ya, jangan lupa loh, nanti slide-nya bakalan kita bagi, kalian nanti bisa belajar aja. Apa sih stresor tadi itu apa, yang buat stres itu apa, dan tadi ditambahkan sedikit sama Bunia, ada loh stres yang positif, ada stres yang negatif, nah ini benar-benar harus kamu pilah, oke? Nah ini adalah kondisi yang dialami oleh seseorang selama pandemik, gitu ya Bu ya. Pada umumnya ada 3 tahapan, ada tahap disrupsi, tahap kebingungan, ketidakpastian, kemudian tahap penerimaan. Nah ini kayaknya yang harus diperjelas gitu ya. Oke, bagaimana kita tanya yuk sama Bunia. Tahap disrupsi itu seperti apa Bunia? Tahap disrupsi itu bisa diartikan itu tahap kacau. Disruption itu kekacauan. Jadi dia pada saat menerima suatu kondisi karena sesuatu itu berubah, jangan kok berubah gitu, jadi kayak orang itu ditampar gitu Mbak. Itu kayak gitulah gambarannya kalau disrupsi itu ya. Jadi dia aduh ini gimana ini, waduh saya nggak bisa berkumpul lagi sama orang, waduh saya nggak bisa belajar tatap muka, waduh gimana kalau saya nggak lulus. Jadi dia itu dalam kecemasan yang dia tidak bisa mengidentifikasikan. Jadi itu masih yang disrupsi ya. Jadi masih pertama kali mendapatkan jadi reaksi awal. Jadi reaksi awal ketika dia mendapatkan tekanan yang luar biasa, dia ngamuk, marah-marah, gitu ya, nangis, ya, tertekan, mungkin seperti itu. Kalau yang di tahap yang kedua Bu, tahap kebingungan dan ketidakpastian. Nah ini sudah agak lama jalannya. Dia kan tadi masih kaget tuh, masih belum bisa beradaptasi dengan baik gitu ya. Di tahap ini, kok nggak selesai pandemi ini gitu ya. Kok saya gini terus gitu ya. Iya, karena kan memang sudah berjalan kurang lebih sekitar 10 bulan lah Bu kita stay di rumah gitu kan. Ini tahapnya bingung ya, serba nggak jelas semuanya. Vaksin juga masih belum maksimal, juga masih belum merata, karena kan hanya untuk orang-orang tertentu saja gitu. Oh ini masuk yang di tahap bingung gini ya Bu ya. Jadi dia sudah mengerti pandemi ini ada, pandemi ini bersama-sama kita alami. Gitu. Saya sudah menghadapi selama beberapa hari. Kok nggak berubah-ubah sampai kapan ini? Gitu. Jadi dia keep ini ya, masih bertanya terus, ini gimana gitu kan, masih dengan kebingungannya mungkin ya Bu, ini dengan panik juga dia pastinya gitu kan ya, meskipun dia tahu bahwa semuanya juga kayak gitu deh gitu ya. Nah kemudian kita masuk pada tahap yang ketiga Bu, tahap penerimaan. Nah itu seperti apa Bunia? Kalau udah tahap penerimaan ini dia sudah sudah melewati tahap kebingungan ini Mbak ya. Jadi sudah oh ya sudahlah, memang semuanya sudah mengalami seperti ini. Terus saya ini harus apa? Kalau saya begini aja kan saya nggak bisa. Akhirnya dia bisa menerima bahwa semua ini ya memang kita alami semua gitu ya. Oh memang kalau sekarang itu pakai masker ya sudahlah kita pakai masker. Kalau dulu tuh kita salaman kalau ketemu orang harus salaman, berjabat tangan untuk menunjukkan ramah. Sekarang kita sudah menerima bahwa
oh kalau salaman ini juga akan menyebarkan virus. Jadi oke lah kita salaman Atau begini. mungkin kita salaman terus kita semprot ya Bu ya. Nah, jadi orang itu Ini sudah, mungkin atau masuk di tahapan adaptif Bu kalau yang itu Bu. iya, jadi dia Oke. masih sudah bisa menerima kalau kita ke Kondisinya lah mall, ya, ya. sudah menerima. Kita ke mall, kita disemprot, Ya, ada semprot, cek gitu suhu ya, cek suhu tubuh, itu udah betul biasa. sekali. Tadinya kan kita ngapain sih pakai cek-cek nutrisi gitu ya. Iya. Tadinya orang pakai masker, ngapain sih pakai masker? Emang saya sakit ya. Jadi ini sudah semua orang itu sudah menerima ini sebagai suatu kenormalan baru yang tidak wajar sebenarnya, gitu ya. Hal yang normal, tapi sebenarnya ini yang nggak wajar untuk sebelum-sebelumnya, iya, gitu mungkin ya Bu. Jadi saya bilang kalau saya sih nggak suka bilang ini normal baru, ini nggak normal. Ini nggak normal. Tapi sesuatu yang harus diterima, hal yang tidak normal ini. Kalau yang normal ya udah nggak pakai kayak gini gitu ya. Ya, betul jadi sekali. Ini adalah tahap baru yang merupakan harus dihadapi. Jadi ini harus adalah kita ikutin harus gitu kita ya. Ikuti. Oke. Siap. Orang sudah mulai terbiasa mengikuti online. Terus kalau yang dibingungkan dia masih belum menemukan gitu ya. Saya masih belum masih terima. Tapi kalau ini sudah, oh ya saya kalau memang sudah belajar online ya saya harus melakukan apa supaya saya meningkat, itu sudah. Oke, jadi adik-adik yang ada di sini semuanya gitu kan, banyak sekali kalau kita ngomongin pandemi itu bakalan panjang gitu ya Bu ya. Pandeminya juga masih belum berakhir, virusnya juga masih kemana-mana gitu kan. Kita juga masih butuh beradaptasi, dan ini yang disampaikan oleh Bu Nia emang bener banget gitu kan. Kondisi yang dialami seseorang itu ada disrupsi, kemudian next tadi ada apa Mas? Ada ini ya Bu ya, ada kebingungan, kemudian ada penerimaan. Nah ini kalau kita sudah ngobrolin yang seperti ini Bu Nia, kita singkat aja nih. Terus gimana Bu caranya tipsnya kita dong supaya tetap bisa produktif? Tipsnya kita. Nah, ini seperti apa Bu tipsnya? Kalau tips untuk produktif. How to be produktif. Nah, yang pertama, kalau saya itu ya menjadikan badan kita sehat dulu. Gitu ya. Kita tuh menjadi aktif dulu. Karena kan dengan adanya perubahan ini, itu kan kita malas, mager. Iya. Nah, yang harus diutamakan terlebih dahulu itu adalah bagaimana supaya kita bergerak. Stay aktif dulu kan, stay aktif dulu ya. Stay aktif, dia kita melakukan apapun gitu ya, melakukan apapun aktivitas kita sehingga kita itu aktif. Terus kemudian karena ini berkaitan dengan virus yang kesehatan, maka ya kita harus menjadikan tubuh kita sehat. Nah, tubuh kita sehat itu yang tadinya orang itu malas berolahraga, kemudian yang tadinya berolahraga malas-malas ya tetap harus meningkatkan kesehatan fisik terlebih dahulu. Karena mau nggak mau fisik dulu. Karena mau nggak mau di dalam tubuh yang sehat, di situ ada jiwa yang sehat. Betul. Jadi kalau seseorang itu badan fisiknya sehat, maka nanti secara mental dia juga bisa sehat. Tapi kalau dia secara fisiknya dia lemah, otomatis secara mental dia juga lemah. Jadi kalau saya lebih menyukai prefer bagaimana kita menjadi sehat dulu, fit secara fisik gitu ya. Kalau tadinya kita olahraga di luar, ya bagaimana cara kita berolahraga dengan menyesuaikan kondisi ini. Memang nggak enak ya kita ikut online, kita di dalam ini. Tapi ya untuk menjaga kita tetap sehat, kita harus bergerak. Betul sekali. Sehat gitu ya. Itu kita menjadikan kita fisik sehat. Ya, terus kemudian menerima. Jadi ya menerima kondisi ini sebagai suatu kewajaran, meskipun ini nggak normal. Ya ini adalah hidup kita yang baru. Kayak gitu Mbak. Jadi ya kita harus bisa menerima. Terus kemudian yang berikutnya kita harus memelihara optimisme ya, bahwa oke lah ini pandemi ini memang masih ada, tapi saya tetap harus bisa melewati ini dengan baik. Jadi saya harus optimis menjalani kehidupan lebih baik sehingga saya bisa melewati ini dengan baik. Kalau misalnya masa pandemi ini berakhir, saya punya kenang-kenangan bahwa saya pernah mengalami ini menjadi lebih baik. Terus kemudian kita harus fokus terhadap target tujuan kita, gitu Mbak ya. Kita harus punya keinginan. Saya mau jadi apa nih, gitu ya. Target kita itu mau apa supaya kita menjadi produktif, gitu ya. Terus kemudian kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang menjadikan kita seperti itu. Misalnya medianya yang tadinya itu kita bisa bertemu secara langsung. Nah sekarang medianya ya kita ya harus menyesuaikan. Kalau sekarang online ya sudah kita mengikuti ini secara online. Meskipun
resikonya kalau kita online itu mata ya, kalau saya jadi memang mata itu beresiko, tapi bagaimana cara kita mengatasi itu? Kan ada tuh apa kacamata gitu ya, kacamata apa namanya, kacamata Yang anti anti radiasi radiasi. gitu ya, terus kemudian kita minum vitamin supaya kita seperti itu. Betul. Nah itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu kita menurunkan standar Mbak, target. Oke lah kita punya target, tapi harus turun. Targetnya kita nggak boleh dong sama dengan pada saat sebelum pandemi. Jadi minimal kita buat target itu, terus kemudian setelah kita apa namanya punya target itu, oke ini pandemi berarti diturunkan dikit. Karena kalau kita nanti standarnya terlalu tinggi, ya nggak mungkin, tidak bisa. Ya, Gitu betul ya, sekali. menurunkan target. Terus berikutnya ya kita harus mau belajar, ya selalu meningkatkan kemampuan diri. Apa sih kekurangan saya gitu ya? Kalau misalnya saya itu kurang percaya diri, berarti saya harus ikut kelas-kelas lah percaya diri, gimana cara percaya diri. Kalau saya itu memang ingin menjadi seorang penulis gitu, saya ikut kelas untuk pelatihan menulis karya ilmiah atau menulis novel, terus kemudian dia ikut lomba-lomba dan lain sehingga dia bisa produktif. Nah dari situ tetap menjaga optimisme sehingga bisa melewati pandemi ini dan lain. Dan berinovasi ya Mbak. Iya betul. Nah berinovasi itu sebenarnya menggunakan kreativitas ya, karena inovasi itu nggak ada tanpa kreativitas. Jadi orang itu harus mau berubah, kemudian apa yang harus saya lakukan, baru itu menjadikan kebaruan atau inovasi. Oke. Ya, luar biasa ya. Ini adik-adik yang ada di sini emang keren banget ya. Jadi tipsnya sederhana kalau saya catat ini tadi ya. Oke, mungkin kalau di slide ini bakalan lebih lengkap lagi. Tapi mungkin seperti ini ya Bu Nia ya. Jadi apa sih tipsnya supaya kita itu tetap produktif? Baik kalian sebagai students, pelajar, baik kalian sebagai workers gitu kan, buat timnya yang ada di sini. Jadi ternyata sehat dulu. Karena emang sehat itu modal pertama. Kemudian yang berikutnya adalah optimis. Kita optimis aja deh bahwa yang ngalamin ini nggak kita aja kok, semuanya juga sama. Tapi bagaimana kita bisa berbeda daripada yang lain, optimisnya gitu ya. Kemudian tetap fokus dengan target, meskipun dengan standar yang sedikit diturunkan, sedikit aja ya. Standarnya ya agak diturunin gitu kan, karena memang kan kondisi seperti ini banyak membatasi sih Bu ya, membatasi banyak hal lah ya dengan segala aktivitas kita, sehingga standarnya memang wajar ya Bu, harus diturunkan bahkan. Iya. Kalau naik nggak boleh Bu? Boleh, tapi boleh, karena ya? Kita kan berkaitan bukan dengan diri kita aja ya, kalau misalnya iya betul sekali, dengan pembatasan tadi itu. Ya, meskipun diri kita pun nggak bisa standarnya gitu ya. Juga bisa harus lebih real mungkin ya Bu ya? Realistis gitu. Nah, targetnya itu lebih di garis bawah itu yang realistis untuk dicapai. Tapi kalau misalnya dia memiliki motivasi yang berprestasi tinggi, orangnya yang memang kreatif, aktif, ya boleh aja. Jadi boleh aja. Kembali lagi ke diri sendiri. Jadi supaya amannya ya, turunkan aja diri. Standar itu target yang standar itu sebenarnya kan semua bisa capai. Standar itu. Tapi kalau misalnya seseorang itu bisa melampaui target itu, berarti itu kan lebih baik, capaiannya lebih baik. Iya, siap. Makanya standarnya harus diturunkan sedikit. Ya. Kemudian tetap mau belajar, mengembangkan diri, dan berinovasi, serta kita tetap berkreasi. Nah, ada yang ada di sini, atau teman-teman yang ada di sini semuanya, Bu Nia ini ternyata punya mahasiswa yang luar biasa, mahasiswi ya Bu ya. Dia punya prestasi bagus gitu loh. Nah, Bu Nia juga banyak bercerita bahwa ternyata mahasiswinya yang satu ini itu bisa memanage segalanya, gitu nggak Bu? Tetap disiplin, tetap kreatif, dan sesuai dengan judul kita hari ini adalah stay produktif meskipun di era pandemi. Nah, siapakah mahasiswi dari Bu Nia yang luar biasa ini? Kita panggilin aja yuk. Nah, namanya siapa ya? Kita silakan. Ya, mungkin bisa disapa dulu. Hai teman-teman, adik-adik. Oke, ya. Ini adalah salah satu mahasiswi UHT gitu ya, yang bernama Kak Ihmatul Rizkia Fitriani. Panggilannya adalah Kak Kiki. Kak Kiki. Oke, Kak Kiki, aktivitasnya today apa? Kalau sekarang sih lagi kuliah, jadi saya semester 7 di Fakultas Psikologi Universitas Hangtua Surabaya. Oke. Jadi ternyata
Kak Kiki ini tercatat sebagai mahasiswi di semester 7 di UHT gitu ya. Oke. Kak Kiki, kenapa sih kok pilih psikologi UHT? Biar bisa ketemu sama Bu dosen, biar ketemu sama Bu Nia yang expert atau gimana? Coba ceritain. Itu salah satu alasan, tapi ketika sudah kuliah. Oh, ketika Dulu kan sudah belum kuliah ya. kenal, Ini iya. dosen favorit kayaknya. Iya. Selalu di hati gitu Iya, ya. iya. Oke. Gimana? Kenapa kok pilih psikologinya UHT? Jadi dulu saya itu pingin banget kuliah di psikologi. Terus emang pengennya iya, gitu ya. Oke, terus passionnya. saya merasa bahwa jiwa saya tuh sebenarnya bener nih di psikologi Oke, gitu kan. oke. Terus karena saya melihat beberapa universitas terus wah kayaknya kalau saya nggak bisa masuk negeri saya harus cari nih swasta di mana gitu kan. Terus saya merasa bahwa di psikologi UHT ini kalau saya lihat psikologi kemaritiman gitu, nah berarti ada sesuatu yang beda. Terus nggak tahu kenapa menurut saya psikologi UHT itu kayak ada sesuatu yang beda aja yang menarik hati saya buat ke psikologi seperti itu. Jadi yang pertama mungkin karena memang passionnya udah psikologi dan iya. sudah ada begini, meskipun itu negeri atau swasta, yang penting benar-benar itu sesuai passion gitu ya dan punya achievement bagus atau mungkin sesuatu yang berbeda dari psikologinya diambil aja gitu ya. Dan yang membuat beda dari UHT adalah ada psikologi kemaritiman. Kayaknya minggu yang kemarin nggak sempat kita bahas gitu ya. Jadi ada yang namanya psikologi kemaritiman. Dan itu memang adalah sesuatu yang luar biasa juga ya Bu Nia ya. Memang di UHT ya. Oke. Nah ini gini. Tadi sudah disampaikan loh Dek. Selain itu ada lagi nggak alasan khususnya? Apa alasan khususnya ini? Alasan khusus paling besar adalah saya mendapatkan diskon 50%. Oke, ternyata kalau masalah pandemi ini diskonan itu sangat berarti sekali ya. Iya. Jadi memang di sini apalagi waktu itu padahal nggak pandemi ya. Iya. Nah sekarang pandemi itu malah berarti sekali Bu Nia ya. Jadi ini masalah ekonomi. Tadi kita sudah sempat bahas ya, ada perubahan di ekonomi juga. Jadi gini Mbak Kiki, ada tertarik karena satu sesuai passion, kemudian UHT itu juga ada sesuatu yang lebih beda karena kemaritimannya dan yang lebih menarik lagi ada diskon 50%. Jadi bagi kalian mungkin yang orang tuanya nih TNI, polisi gitu ya Mbak ya, itu ada diskon khusus gitu ya Bu Nia. Kita tanya ini langsung sama Bu dosennya, betul ya Bu ya? Betul. Oh kan, jadi ini benar-benar peluang bagi kalian. Yang penting harus sesuai passion ya Dek, gitu ya. Oke, Kak Kiki, Anda ini kalau di psikologi UHT ya, saat ini kan di semester 7 nih, ada materi-materi pengayaan, katanya Bu Nia seperti itu. Ada minat-minat yang udah mulai diperkenalkan gitu kan. Kalau minatnya di mana nih Kak Kikinya ini? Kalau minatnya di psikologi industri organisasi. Jadi dulu saya waktu mau kuliah itu mikir kuliah apa ya yang enak psikologi. Terus saya searching nih psikologi itu ada apa aja gitu. Ternyata ketika saya pilih, oh ada HRD, menurut saya wow bisa jadi HRD keren banget. Di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi emang yang dipikirkan tidak hanya ini kuliahnya sesuai passion aku, tapi nanti ketika aku kerja aku bisa jadi ini gitu ya. Oke, siap. Jadi HRD pengennya. Oke. Nah, untuk yang saat ini deh, Kak Kiki, apa sih ketika kuliah nih jadi mahasiswanya Bu Nia, istimewanya apa sih belajar kalau di psikologi industri? Sama nggak ini sama yang disampaikan Bu Nia tadi, bahwa psikologi industri itu emang sangat menarik sekali nanti, tantangannya lebih gitu kan. Nah gimana? Cerita dong, yang dipelajari apa? Jadi yang dipelajari banyak banget sih Kak. Pertama itu bisa belajar tentang dinamika kehidupan karyawan, kehidupan manusia di lingkup kerja. Nah di situ karena di psikologi industri itu kita bisa belajar gimana sih cara itu melakukan rekrutmen, terus melakukan pelatihan untuk karyawan, membuat sesuatu hal yang bisa bikin karyawan itu semakin baik. Kalau kata Bu Nia dulu di mata kuliahnya, psikologi industri itu untuk mencari seseorang dengan jabatan the right man on the right job. Betul nggak Bu Nia? Lagi-lagi diulangi, the right man. Iya Bu, the right place. Oh iya. Jadi kayak ini enak loh ya kan? Kalau di UHT bisa langsung akrab begini loh sama Bu dosennya gitu kan? Iya. Jadi kayak mencari orang dengan jabatan yang sesuai. Jadi kan untuk seperti itu tidak sesuai. Misalnya dia memang bisa di public speaking, tapi kalau di hal yang lain dia nggak bisa. Nah untuk mencari itu kan kita harus belajar nih gimana orang itu, apakah itu sesuai atau enggak, seperti itu. Terus kita enaknya juga kalau kita di psikologi UHT itu memang banyak banget benefitnya, karena untuk
bisa lulus tuh kayak perlu kita tuh effort yang tinggi gitu. Nah, di situ saya tuh bisa menemui berbagai macam HRD dari perusahaan ternama. Jadi kayak wah gila, bisa karena ada tugas itu kan, jadi permisi saya mau mewawancarai gitu. Ketika gitu. kita wawancara ternyata kita jadi bisa nih kenal HRD dari perusahaan ternama gitu ya. Seru banget Seru ya banget berarti sih. ya. Jadi kita punya link deh kayaknya Iya, nanti. Nah, ini loh deh. Jadi kalau kelebihannya ini kayak Bunia ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita psikologi industri, ketika kita memang ada tugas, harus ada di perusahaan ini, perusahaan ini. Paling tidak kita akhirnya punya networking ya. Kita Betul. punya link ya. Iya. Dan Nanti itu jangan ini, Mbak, lupa. kalau bisa saya tambahin ya, itu cari sendiri dia. Iya, Jadi betul. kita bukan yang mencari, kan emang sengaja kalau kamu Biar itu mereka mandiri gitu biar ya. cari sendiri, biar kamu tahu caranya menjual dirimu sendiri gitu ya. Bukan menjualnya dalam arti negatif ya. Iya, Jadi iya, yang, oke. supaya orang tuh tahu gitu Punya kamu. nilai plus kita gitu Iya. ya. Jadi mudah-mudahan orang itu nilai plus kita di sini gitu. Itu yang bisa kita jual gitu kan. Ya. Keren ya. Seru Iya. ya. Perusahaan-perusahaan gede juga gitu kan. Nah, ini loh Dek, jadi enaknya nih kalau misalnya kita masuk di psikologi dengan yang peminatan industri, kita bakalan punya link. Nah, enak toh? Nah, wes, jelas. Oke, kemudian Kak Kiki, katanya Bunia nih, Kak Kiki itu termasuk mahasiswa yang produktif banget di